Oke, halo semuanya. Nama aku Noval dari mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 24 Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin nih tentang diferensial baku sama diferensial rumpun. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu apa sih diferensial itu. Nah, menurut dari Google nih, diferensial itu merupakan cabang kalkulus yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi, teman-teman. Nah, konsep utama dalam kalkulus itu adalah turunan yang menjelaskan gimana sih nilai suatu fungsi itu berubah menurut perubahan inputnya. Nah, kita bakalan bahas diferensial baku dulu nih teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di tabel yang kiri ini, kita punya 13 rumus utama yang bakal kita pakai nantinya pada saat pengerjaan soal diferensial baku nih teman-teman. Nah, kita bakalan langsung aja mulai ya teman-teman. Nah, contoh nih di rumus yang pertama ini. Y sama dengan A, Y aksennya sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi misalnya contoh soalnya nih. Y sama dengan 3. Y aksennya sama dengan 0, teman-teman. Gitu. Contoh lain nih, misalnya Y sama dengan 100 dikurang 10. Nah, diferensialnya sama lagi 0. Perubahannya sama dengan 0. Semua perubahannya 0. Jadi kalau misalnya bilangan sendiri gitu, bilangan yang nggak ada variabelnya, yang tidak ada aljabarnya, itu tetap itu perubahannya pasti 0. Diferensial pasti 0. Oke? Lanjut. Kita bakalan masuk ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini Y sama dengan AX. Y aksen sama dengan A. Contohnya Y sama dengan, kita udah pakai variabel nih, udah masuk ke variabel. Y sama dengan 3X contoh. Nah, Y aksennya sama dengan 3. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya Y sama dengan 9X ditambah 5X ditambah 2, Y aksennya sama dengan 9 ditambah 5. Karena dua ini nggak ada aljabarnya kayak 9X dan 5X, maka duanya itu hilang, atau bisa kita tulis 9 tambah 5 tambah 0. Tapi 9 tambah 5 aja udah benar kok. Oke, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Nah, rumus-rumus ini nanti dipakai ya teman-teman. Kayak nggak bisa diulang lagi, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kayak rumusnya ya tetap ini terus yang dipakai. Nomor 3, rumus ketiga. Y sama dengan AX pangkat N. Y aksen sama dengan AN X N-1. Nah, contohnya nih ya. Kita bakalan pakai Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini udah ada variabel, ada aljabarnya, sama ada pangkatnya. Gimana turunannya? Turunannya Y aksen sama dengan 2 yang awal ditulis dulu, 2 dikali pangkatnya diturunin 2, X-nya tetap. Nah, pangkatnya sebelumnya kan 2. Karena 2-nya udah turun, jadi ini minus 1. Gitu, teman-teman. Y aksennya jadi 2 dikali 2, 4X pangkat 1. Oke? Nah, dari sini kita tuh jadi tahu dari yang sebelumnya nih, Y sama dengan AX, Y aksennya jadi A doang. Jadi misal Y sama dengan 9X. Nah, Y sama dengan 9X ini kan bisa kita tulis jadi kayak Y sama dengan 9 dikali X pangkat 1. Nah, ini sama aja kan, kayak 9, tulis dulu 9 nya. Ini aksennya, sorry. Y aksen,
Ini 9 ditulis, satunya turun, ini dikali, satunya turun, terus dikali lagi X. Nah, karena satunya itu udah turun, jadi 1 dikurang 1. Oke? Jadinya Y aksennya sama dengan 9 dikali 1 dikali X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini kan sama dengan 1. Berarti Y aksen sama dengan 9 dikali 1 dikali 1. 1 sama dengan 9. Nah, jadi X-nya itu nggak menghilang, X-nya berubah jadi 1 gitu teman-teman. Oke. Kita bakal apa ya, lagi deh contoh lagi buat rumus yang ketiga. Misal aku punya variabel nih, aku punya rumus Y sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 5. Nah, gimana ya aksennya? Kayak tadi teman-teman. 5 ditaruh dulu. Kita mulai dari sini ya. 5 dikali pangkatnya turun 3X. Karena 3 ya udah turun, berarti 3 dikurang 1. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada pangkatnya diturunin, habis itu pangkatnya dikurang 1. Oke, baru lanjut 2 dikali 2X 2 dikurang 1. Udah? Oke ya. Ditambah 0. Karena 5 sendiri kan. Nggak ada variabel, nggak ada aljabar, nggak ada pangkatnya juga. Oke. Y aksen sama dengan 15X 3 dikurang 1 jadinya 15X kuadrat dikurang 2 kali 2 4X pangkat 1 atau 4X saja. Oke, ini finalnya. Oke, udah ya. Kita lanjut. Dah. Kita lanjut ke rumus yang keempat. Y sama dengan EX. Ini aksennya sama dengan EX juga. Nah, jadi ini tuh sama aja. Kayak E pangkat 4 Y aksennya sama dengan E pangkat 4 juga. Jadi tinggal di copy paste aja kalau misalnya E ini. Oke, lanjut ya. Paling gampang kok ini. Yang rumusnya ini maksudnya. Nah, kita lanjut yang kelima. Y sama dengan AX. Jadi Y aksennya sama dengan, jangan pakai AX deh, misal Y sama dengan 5 pangkat 3. Nah, Y aksennya sama dengan AX ditulis lagi, berarti kan 5 pangkat 3 dikali ln A. A nya di sini kan 5, berarti ln 5 gitu teman-teman. Tulis aja gitu. Udah, ini finalnya ini. Oke, kita lanjut ke rumus yang ke-6. Rumus yang ke-6, jadi ln X jadi Y aksennya sama dengan 1 per X. Contoh, Y aku punya di sini Y sama dengan ln pangkat 5. Nah, Y aksennya sama dengan 1 per 5. Udah, ini aja. Oke, kita lanjut. Yang ke-6, yang ke-7, ini ada Y sama dengan logaritma nih, fungsi logaritma A log X. Jadi turunannya Y aksen sama dengan 1 per X dikali ln dikali A. Kita ambil contoh kayak misal 3 log 9, jangan 9 deh,
3 log 12 sama dengan, Y aksennya sama dengan, berarti kan 1 per X nya ini berapa tadi? 12 dikali len 3. Nah gitu. Contoh lagi deh, Y sama dengan 5 log 25. Nah, Y aksennya sama dengan 1 per 25 dikali len 5. Oke? Itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, dari rumus ke-8 sampai ke-9, dari rumus ke-8 sampai ke-13 ini itu merupakan rumus trigonometri, teman-teman. Nah, kalau misalnya rumus trigonometri itu tinggal kita lihat aja perubahannya nih. Kayak dari sin, Y aksennya jadi cos, tan, Y aksennya jadi secant kuadrat, cos, Y aksennya jadi minus sin. Terus misal kayak Y sama dengan cosec. Nah, cosec ini nanti berubah menjadi minus cosec dikali kotan dikali X. Nah, contoh deh. Contoh Y sama dengan sin 7. Sin 7. Nah, Y aksennya sama dengan cos kali 7. Yang berubah jadinya sin doang. Sin jadi cos. 7-nya tetap. Oke. Contoh. Y sama dengan contoh lain. Misalnya Y sama dengan tangan 10 deh. Nah, Y aksennya sama dengan secant kuadrat. Secant kuadrat dikali 10. Udah. Ini finalnya. Oke. Nah, kita lanjut ke satu lagi deh. Y sama dengan contohnya kotangan dikali 100 misal. Nah, Y aksennya berarti sama dengan perubahannya minus kosekan kuadrat dikali 100. Dikali ya teman-teman, kali ini dikali 100. Oke. Nah, gitu aja dari diferensial baku, teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke diferensial rupen. Nah, kita bakal masuk ke diferensial rupen yang sedikit lebih rumit dari sebelumnya. Nah, sekarang bayangin, tadi kan sebelumnya aku pakai angka-angka dasar doang kan, kayak Y sama dengan 3, terus juga len-nya juga sama dengan len 7, terus juga cosnya 10 gitu. Jadi yang bilangannya tuh bilangan tunggal gitu. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya dia tuh punya aljabar sama pangkatnya sendiri. Contoh, Y sama dengan 3 len 3x kuadrat. Nah, kalau gini gimana? Oke, kalau begini Y sama dengan 3-nya ditulis, Y aksennya sama dengan 3-nya ditulis lagi. Karena 3 ini bukan termasuk ini. Jadi kan 3 dikali len 3x kuadrat. Nah, jadi 3 ini nggak diturunin, 3 ini nggak hilang. Jadi 3 ini tetap gitu. 3 ini ditulis lagi. Nah, ini diturunin. Aduh, maaf. Len 3
X kuadrat. Nah, ini diturunin. 3x kuadrat ini diturunin dulu. Sebentar. 3x kuadrat. 3x kuadrat ini diturunin dulu. Jadi 3 dikali berapa? 3 dikali 2 6x pangkat 1. Nah, dikali baru ini diturunin. Jadi 1/3x kuadrat. Kalau misalnya sederhana lagi, Y aksen sama dengan 3 dikali 6x per 3x kuadrat. Nah, udah, ini finalnya teman-teman. Tuh, contoh lagi deh. Nah, contoh lagi itu sebentar. Nah, contoh lagi deh. Kayak Y sama dengan 10 kali E pangkat 2x pangkat 2x kuadrat. Nah, berarti ya aksennya sama dengan 10-nya tulis lagi. 10-nya tulis lagi karena nggak berubah sama sekali, beda, bukan sama. Nggak sama. Nah, ini diturunin dulu teman-teman. 2x kuadrat ini kan berarti turunannya berapa? 2 dikali 2 4x. Oke, dikali lagi sama ini E pangkat dikali E pangkat 2x kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, ini finalnya. Oke, kita ganti lagi. Kita ganti lagi. Contoh, misal aku punya fungsi Y sama dengan jangan ini. 7 dikali sin 5x kuadrat plus 2x. Nah, kalau begini berarti Y aksennya sama dengan 7, ditulis lagi 7-nya dikali kita turunin dulu ini. Jangan lupa ya, ini diturunin dulu. Kalau misalnya ada fungsi yang bertingkat kayak begini, ini diturunin dulu. Berarti jadinya 5x kuadrat berarti 10x kan. 10x plus 2, baru kita turunin ini. Kita turunin sin 5x kuadrat tambah 2x-nya. Karena di sini sama kan, yang menurut dari rumus yang ke-8 sin x jadi cos x. Berarti ini berubah jadi cos x-nya sama. Berarti x-nya ini yang ini. X-nya cos berarti jadi cos 5x kuadrat tambah 2x. Gini. Oke. Contoh lagi deh. Contoh lagi. Y sama dengan 5 dikali kosekan dikali berapa nih? 2x pangkat 3 ditambah berapa? 5x deh. 5x kuadrat. Nah, begini gimana? Gini ya aksennya sama dengan 5 ditulis lagi 5. Nah, ini turunin dulu. Oke. Ini turunin dulu. Berapa nih? Jadi 2 dikali 3 kan 6x 3 dikurang 1 jadi kan 2. 6x kuadrat ditambah
5 dikali 2 berapa? Jadi kan 10x. Oke. Baru ini ditulis, baru yang ini keseluruhannya ditulis sama dia sama ininya apa? Diferensialnya. Cosec yang kita tahu cosec x itu perubahannya jadi minus cosec dikali minus cosekan dikali kotangan x. Nah, oke, kita tulis minus cosekan dikali kotangan x-nya di sini berapa nih? X-nya di sini 2x. Ini di bawah ya. 2x pangkat 3 plus 5x kubik. Dah. Gini teman-teman. Dah. Oke, gini ya teman-teman. Oke, gitu aja dari diferensial rumpun. Nah, kita bakal bahas selanjutnya. Kita itu bakalan bahas penjumlahan sama perkalian sama pembagian fungsi, teman-teman, fungsi diferensial. Nah, untuk perkalian itu ada rumusnya begini. V sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini rumus perkalian. Ini rumus perkalian. Kalau misalnya pembagian, ini U V sama dengan U aksen V dikurang dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, U sama V ini aku ibaratkan tuh untuk fungsinya, teman-teman. Nah, jadi contohnya nih ya, aku punya fungsi misal 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1. Terus aku juga punya fungsi 2x pangkat 3 gini, teman-teman. Nah, karena ini perkalian ya kan, ini fungsi yang berbeda, terus ini dikali, kita pakai rumus yang ini. Kita cari tahu dulu deh. Kita cari dulu ini U, ini V. Nah, kita cari tahu dulu turunannya biar lebih gampang nanti pas masukin ya. Ini kan jadi 6x kuadrat ditambah 10x. Nah, ini U aksen, ini V aksen. Nah, 3 dikali 2 ini kan 6. Kayak tadi ya teman-teman, jangan lupa yang tadi 3 dikali 2 ini kan 6x 3 dikurang 1 jadinya 6x kuadrat. Nah, ini V aksennya begini. Oke. Kalau gitu kita mulai perhitungannya. Kita hapus saja. Kita bikin di sini. Jadinya U aksen dikali V berarti kan 6x kuadrat tambah 10x dikali V-nya itu 2x pangkat 3 ditambah U, ini udah panjang lagi. Kita coba taruh bawah ya. Kita taruh bawah. Ditambah U, di sini U-nya itu fungsinya 2x kubik ditambah 5x kuadrat ditambah 1 dikali V aksennya. V aksennya kan 6x kuadrat. Nah, gitu gini teman-teman.
Ini tinggal dikali silang aja. Berarti kalau misalnya mau lebih sederhana, ini itu 2x kubik dikali 6x kuadrat. Berarti kan berapa ini? 12x pangkat 5 ya. Ditambah 20x jadi 4. 10 x pangkat 4. Nah, ditambah ini teman-teman. Jadinya itu berapa nih? 12x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat tambah 5x kuadrat jadi 30x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat tambah 6 tambah 1 jadi 6x pangkat berapa nih? 2. Oke, gini ya teman-teman. Sebentar. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini finalnya ya. Ini finalnya. Sebentar. Sebenarnya masih bisa nih teman-teman. Masih bisa dijumlahin lagi yang sama. Jadi 24x pangkat 5 ditambah berapa nih? 50 ya. 50x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Nah, ini finalnya. Ini finalnya segini. Oke. Nah, kita masuk ke contoh pembagian dua fungsi. Dua fungsi diferensial. Sebentar, hapus dulu. Nah, kita pakai soal yang tadi. Kita pakai soal yang ini, samain aja. Misalnya ini U, ini V-nya, ini U aksennya, ini V aksennya. Oke. Kita pakai rumus yang ini. Nah, U aksennya masukin. U aksennya itu kita tahu 6x kuadrat tambah 10x dikali V. Dikali V. V-nya berapa? 2x pangkat 3 dikurang U. U-nya yang ini 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 1. Oke. Terus ini hampir aja lupa. Ini dihapus dulu ya. Ini dikali V aksen. V aksennya ini 6x kuadrat. 6x kuadrat dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti kan 2x pangkat 3 kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, ini berarti kan sama aja kayak tadi ya. Berarti kan salah. 2x kubik dikali 6x berapa? 12x pangkat 5 ya. Karena kan kalau misalnya pangkat dikali itu ditambah jadinya. Ditambah 10x pangkat 1 dikali 2x pangkat 3. Jadinya 20x pangkat 4. Dikurang 2x pangkat 3 dikali 6x. Jadinya 12x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 2 dikali 6x pangkat 2 jadinya 30x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Oke. Per 2x ini berapa? 3 ya? 3 tambah 2 jadinya 2x pangkat 5. Ini bisa diserahin nih, yang atas bisa diserahin. 12x pangkat 5 dikurang 12x pangkat 5 kan habis 0. Jadi 20x pangkat 4 dikurang 30x pangkat 4 jadinya
sorry, 20 x pangkat 4 ditambah 30 x pangkat 4. Jadinya 50 x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 per 2x pangkat 5. Dah, ini hasilnya. Oke, makasih teman-teman.